Ya, shalom, selamat siang. Kembali kita akan membahas satu topik yang menarik ya, tentang siapa lagi kalau bukan Yesus Kristus yang selalu menarik dan membuat kita takjub kepada Dia. Saya memberikan satu judul pada siang hari ini, Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang mengampuni dosa. Nah, saya mengutip apa yang dikatakan oleh Rasul Markus ya, dalam Markus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 17. Perikop di sana dikatakan orang lumpuh disembuhkan. Nah, kalau dikatakan orang lumpuh disembuhkan, kita tahu bahwa Yesus dalam pelayanannya itu sangat dekat kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang berdosa. Bahkan dia gak pernah jauh itu. Terbukti bahwa dia adalah Allah yang Immanuel ya, Allah yang betul-betul memang beserta dengan kita. Nah, apa yang dikatakan oleh Markus di situ? Markus mengatakan bahwa sekali waktu Yesus datang ke kota Kapernaum. Dan di situ orang datang berkerumun, berbondong-bondong untuk mendengar Yesus berbicara atau bersabda. Dan pada saat itu juga, ketika Yesus membicarakan firman Tuhan, datanglah sekelompok orang yang membawa satu orang lumpuh. Dan itu digotong oleh 4 orang. Itu yang ditulis oleh Markus di dalam ayat 2 ya. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotok 4 orang. Nah, kita lihat ini, bagaimana 4 orang ini punya iman, percaya kepada Yesus. Ya, datang hanya untuk mengusung satu rekannya yang lumpuh. Dan ketika 4 orang ini plus 1 yang lumpuh itu bertemu dengan Tuhan Yesus, kita perhatikan hal ini. Ini menarik. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Perhatikan ya, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa orang ahli Taurat. Mereka berpikir, sekali lagi, mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini bisa berkata demikian? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Oke, kita perhatikan ya baik-baik. Orang lumpuh ini tentu yang menjadi kebutuhan dia adalah apa? Kesembuhan. Sekali lagi, orang lumpuh yang dibutuhkan dia adalah kesembuhan. Supaya apa? Supaya dapat berjalan. Tetapi ketika Yesus melihat iman mereka, Tuhan tidak menjawab dulu kebutuhannya. Tetapi dia berkata, "Dosamu sudah diampuni." Kenapa itu lebih penting? Dosamu sudah diampuni. Karena dosa itu menjadi momok setiap umat manusia. Hanya Yesus yang bisa mengampuni orang berdosa. Saya ulang ya, hanya Yesus yang bisa mengampuni orang berdosa. Dan kita lanjut ya. Di dalam ayat 6 tadi, ketika ahli Taurat berpikir dalam hatinya, siapakah orang ini? Yesus dikatakan menghujat Allah. Karena hanya Allah saja yang mengampuni dosa atau yang bisa mengampuni dosa. Ayat 8. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu berkata, "Mengapa kamu berpikir dalam hatimu seperti itu?" Dalam hatinya Yesus bisa membaca pikiran ahli-ahli Taurat itu. Nah, ini dia perhatikan ya ayat 9. "Manakah lebih mudah? Dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan." Perhatikan ya sekali lagi. Manakah lebih mudah? Dosamu sudah diampuni atau dikatakan angkatlah tilammu dan berjalanlah. Enggak dikatakan manakah yang lebih sulit. Tetapi dikatakan manakah yang lebih mudah. Menarik ya. Yesus bukan hanya sosok nabi, tapi lebih dari sekedar nabi. Dia juga adalah Tuhan. Kalau dia mengatakan dosamu sudah diampuni, menunjukkan bahwa memang dia adalah Tuhan itu sendiri. Dan lihat ini ayat 10 ya, dikatakan, "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Maka ia berkata kepada orang lumpuh itu, ya, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun dan segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar ke hadapan orang-orang lain sehingga mereka semua takjub dan berkata sambil memuliakan Allah,
yang begini belum pernah kita dengar. Apa yang bisa kita dapatkan pada siang hari ini tentang Yesus yang bukan hanya menyembuhkan tetapi mengampuni dosa? Hanya di dalam Yesus itu bisa terjadi. Hanya di dalam Yesus. Hal itu mungkin karena dia bukan hanya nabi, tetapi lebih daripada itu, ia adalah Tuhan. Betul, dia adalah nabi, tetapi dia juga adalah Tuhan yang mengampuni dosa. Ingat, perhatikan sekali lagi, yang bisa mengampuni dosa hanya Tuhan. Dan Tuhan sudah mengatakan, dosamu sudah diampuni. Diampuni gak? Orang lumpuh itu dikatakan Tuhan sudah diampuni. Dan kebutuhan yang kedua tentang yang lumpuh tadi itu, butuh kesembuhan. Tuhan juga berkata, bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan orang itu pun berjalan dan mengangkat tilamnya, ya, lalu pulang sambil memuliakan Allah. Bagaimana kisah ini? Apakah kita masih mau meragukan Yesus? Apakah Yesus cuma dikatakan cuma sebatas nabi? Lebih dari sekedar nabi, tetapi dia adalah Allah itu sendiri. Mari kita berpikir cerdas ya. Buka hati kita. Yuk. Ya, kita boleh mengalami lawatan Tuhan yang sungguh-sungguh. Kita bersyukur sebagai orang percaya memiliki Yesus yang bukan hanya tahu kebutuhan kita tentang apapun yang terjadi selama kita ada di dunia ini, tetapi dia tahu yang utama bicara tentang dosa, dia mengampuni dosa itu. Demikian ya pada siang hari ini, pengajaran yang singkat ini memberkati kita semua, saudara dan saya. Tetap setia dengan Tuhan, bangun terus hubungan kita dengan Tuhan, dan jangan lupa untuk rajin baca Alkitab. Roma 10 ayat 17. Apa yang dikatakan Paulus? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Sampai kita bertemu pada topik-topik pengajaran yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo, Gloria, Shalom.